Hai friends, perjalanan rantau di negeri Paman Sam kali ini saya mengunjungi kota Philadelphia, kota bersejarah yang masuk dalam 5 kota besar pantai timur Amerika, New York, Baltimore, Boston, dan Charleston. Kali ini saya mengunjungi Masjid Syekh Bawa Muhyiddin di bagian utara Philadelphia. Masjid ini sangat unik, mempunyai dinding yang sangat menarik. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saat ini saya berada di pelataran masjid dan ini adalah jalan untuk lalu lalang orang. Justru di negeri yang non-muslim ini, masjid ini memampang kaligrafi ayat kursi dinding di luarnya sehingga orang yang lalu lalang bisa membaca. Dan ini menunjukkan kalau keragaman beragama dan Islam juga sudah diterima di negara Amerika ini. Di depan pintu ditulis kaligrafi nama 25 nabi. Masjid yang didirikan pada tahun 1984 ini diberi nama Syekh Bawa Muhyiddin, seorang ulama asal Sri Lanka yang datang ke Amerika tahun 1971. Melihat suasana ke dalam masjid ini, saya merasakan kerukunan umat Islam dari berbagai negara. Awalnya masjid ini adalah sebuah sinagog, rumah ibadah Yahudi. Jewish synagogue and community center, and it was a congregation that got smaller and smaller, and the rabbi was asking a lot of money for it to sell it. But when he saw us, for some reason, he said, "I like you. You believe in God," and so he sold it to us for $38,500. Sekarang saya sudah ada di lantai dasar masjid dan ini adalah ruang pendidikan Islam untuk anak-anak dan juga mengaji Al-Quran. Yuk sekarang kita lihat ke dalam. Masjid ini juga memiliki madrasah yang mempunyai murid-murid muslim sekitar kota Philadelphia. Guru-guru madrasah datang dari berbagai negara. But there's a lot of activities going on here inside the masjid, especially before Subuh prayer. There's a special zikr that's very, very nice to go to over here. And what I really like to do is I like to go visit Bawa over in the Maqam over in western Pennsylvania and just kind of empty my heart and read Quran and sometimes a little something that comes down. And understood during the month of Ramadan, and the mosques are full of light during the evening after the Isha prayers. This is the most beautiful time. Friends, walau berada di negeri yang mayoritas non-Islam, warga muslim di Philadelphia tetap dapat menjalankan ibadah dengan baik. Sampai bertemu di Masjid Rantau selanjutnya dengan saya Ronan Zakaria dan Wahyu NHK dari VOA Indonesia. Rumah sederhana ini adalah masjid bagi warga muslim di kota Indiana, Pennsylvania sejak tahun 1996. Siang ini, Pak Kusti Wibowo, warga Indonesia yang bekerja sebagai dosen di Indiana University of Pennsylvania, akan melakukan sholat zuhur. Walaupun muslim Indonesia merupakan minoritas di antara mayoritas muslim Arab dan Pakistan, tapi Pak Kustim sangat dikenal di komunitas ini. Kalau saya bilang, orang Indonesia itu kayak lem. Karena orang Arab, orang Pakistan itu kerasnya setengah mati, berantem melulu. Nah kalau saya kan memang orang Indonesia itu tidak suka berantem, artinya nggak ada gunanya gitu. Jadi saya itu menjadi perekat antara mereka. Ia juga dikenal karena gigih mewujudkan cita-cita warga Muslim Indiana untuk memiliki sebuah masjid. I like him because he's doing his best for the mosque, thinking of his big dream, which is a new mosque. We see his dream comes true. Setelah proses pencarian selama bertahun-tahun,
komunitas Muslim Indiana berhasil membeli sebidang tanah seluas 6.000 meter persegi yang dibeli dengan harga $48.000 atau sekitar 480 juta rupiah. Kenapa kok begitu lama? Kenapa ide itu tidak muncul dari dulu? Apakah karena dananya baru kekumpul? Idenya sejak lama. Tetapi biasalah, ide kan memerlukan waktu untuk dilaksanakan, direalisasikan. Jadi kita ngumpulkan uang dulu. Sekarang pun uangnya nggak cukup. Saat ini, pembangunan masjid berada di tahap penentuan kontraktor yang dapat mengajukan penawaran biaya yang sesuai. Ia berharap pembangunan akan dimulai setelah Lebaran agar masjid baru ini dapat mulai digunakan pada akhir tahun ini. Dari Indiana, Pennsylvania, Rafki Hidayat dan Nia Iman Santoso, VOA. Di Indonesia, warna hijau identik dengan masjid. Tapi di Amerika, istilah masjid hijau berkonotasi lain. Hijau di sini berarti ramah lingkungan. Prinsip inilah yang diterapkan oleh The Mosque Foundation, masjid yang berlokasi di kota Chicago, negara bagian Illinois. The environmental issue is a global issue. We are quite connected with what goes on, what happened around the world. So we notice that environmental challenges need to be met by every community. And so we looked at ourselves, what can we do to improve the environment? And this comes also from our Islamic teaching, that we have to conserve energy, conserve water. Water is a scarce thing. And so we looked at ways as we were trying to expand our mosque, what can we do to have something that is environmentally friendly? Inilah masjid pertama di Amerika yang memasukkan berbagai elemen ramah lingkungan dalam arsitektur maupun operasionalnya. Karpetnya berasal dari bahan daur ulang. Bangunan dibuat berjendela lebar sehingga tak perlu banyak lampu dan sumber listrik didapat dari panel surya di atap masjid. Jemaah masjid ini juga diajarkan pentingnya hidup berdasarkan prinsip ramah lingkungan. I mean, it's a major effect. I mean, with all the things that are going out in our society and our environment, this mosque being, going green, quote unquote, it makes a big difference for, us, but as well as, for the mosque too. It's a good thing. Pada bulan Ramadan, Mosque Foundation juga mengenalkan konsep Green Ramadan. Actually, it comes from the very basic and very teaching of Islam. It is there. We just discovered the Green Ramadan. It is already there. We did not invent Green Ramadan. We paid attention to the values, to the meanings of Ramadan, what it means to fast, reduce consumption of energy during the day because you don't do as much activities. And so it was remarkable discovery of our own religion. And we try to teach others and say, this is really what's meant by Ramadan, in addition to the spirituality, in addition to the discipline. Usama Jamal berharap kesadaran lingkungan ini bisa diterapkan oleh komunitas muslim lain di seluruh dunia. Lebih lanjut, Usama Jamal menyatakan prinsip ramah lingkungan dan hemat energi sebetulnya dapat ditemukan dalam ajaran Islam. Sebagai agama minoritas, tentu saja suasana Ramadan sulit ditemukan di Amerika Serikat, termasuk kota Philadelphia. Ibu kota Amerika pada awal kemerdekaan ini merupakan kota dengan percampuran etnik yang komplit, mulai dari Afrika, Asia, Latin, Timur Tengah, dan lain-lain. Jumlah muslimnya kurang dari 1% dari 1,5 juta penduduk kota. Tapi warga Indonesia cukup banyak di sini. 5.000 orang Indonesia mencari nafkah di Philadelphia. Komunitas Indonesia mendirikan masjid di kota ini, namanya Masjid Al-Falah. Sore hari, barulah kami temukan suasana Ramadan. Menjelang waktu berbuka, warga Indonesia melakukan pengajian. Suasananya sangat santai, yang penting pesannya sampai. Seluruh anggota keluarga bisa bergabung di dalam lantai satu masjid seluas 60 meter persegi. Kita banyak silaturahmi dengan mengadakan pengajian rutin semacam weekend atau hari Sabtu atau malam Kamis, malam Jumat, itu mendorong kita untuk menguatkan tali silaturahmi untuk meningkatkan komunitas Indonesia di Amerika ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di lantai bawah atau basement, anak-anak belajar membaca Al-Quran. Buku materi pelajarannya diambil dari buku terbitan Indonesia. Komunikasi anak-anak di sini menggunakan bahasa Inggris, namun para orang tua membiasakan mereka untuk berbahasa Indonesia. Jadi bahasanya campur-campur, apalagi sebagian dari orang tua mereka bahasanya juga bercampur antara bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa Jawa. Di luar bulan Ramadan pun belajar membaca Al-Quran rutin dilakukan setiap akhir pekan. Rasanya cukup menyenangkan mencecap suasana Ramadan di tengah mayoritas agama lain di Amerika. Tapi bagi kami, suasana Indonesia seperti ini membuat rindu pulang kampung.